I say so? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 94 Laboratorium Simulasi Komputer ingin menjelaskan mengenai modul 3 yaitu bensin. Dengan anggota saya sendiri Ubaidillah dengan NPM 210320110101 dan partner saya Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 210320100100. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai software bensinnya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan software bensinnya. Di sini kita buat new file, new model. Lalu initial time kita isi 2023 dan final time-nya 2028. Lalu unitnya diubah ke year. Oke. Pertama-tama kita akan membuat causal loop diagramnya. Ini kita buat variabel persediaan bahan internet. Lalu kita buat variabel lagi. Ini nanti jadi variabel utamanya. Lalu kita buat variabel yang mempengaruhi dan jumlah permintaan, sada, produksi, sada, currency. Kemudian kita buat variabel lagi. Di sini ada persentase penurunan dan persentase peningkatan. Lalu di sini ada sapi, lalu ada di sini ada mesin, di sini ada dan akhir jarang. Setelah itu kita klik row, hubungkan tiap variabelnya. Sini, 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 lalu sini, sini. Salah balik. Sini, sini. Nah, setelah itu kita klik kanan ini yang panah di tengah, yang titik di tengahnya panah ini. Lalu kita pilih positif atau negatifnya. Jumlah permintaan ketersediaan bahan baku itu kan positif. Yang lain juga klik kanan, negatif, yang ini positif. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk causal loop diagramnya. Nanti kita screenshot, terus kita masukkan ke laporan. Selanjutnya kita akan membuat stop flow diagramnya. Nah, di sini kita buat variabel lagi. Di sini ada jumlah permintaan, variabel utamanya itu persediaan bahan baku. Lalu kita klik yang red ini, kita buat panah. Nah, di sini namanya peningkatan permintaan. Kita buat panah lagi dari sini keluar.
Nah, setelah itu ini ke sini produksi, lalu dari ketersediaan keluar ini kita isi kerusakan mesin. Nah, setelah itu kita buat variabel yang mempengaruhi. Sini ada jumlah ternak. Variabelnya sama seperti yang ada di kausalumnya. Serangan wabah sapi. Kemudian iklim dan cuaca. Setelah itu di sini ada maintenance, dan yang terakhir umur mesin. Di sini peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan. Yang satunya persentase. Oke, kalau kita klik yang row ini, kita hubungkan seperti tadi, hubungkan ke segitiga ini. Dan semuanya hubungkan ini, lalu yang tengah ini jangan lupa dihubungkan juga. Oke, setelah itu kita akan setelah itu kita akan isi equation. Equation ini kita buka dulu datanya, dan kemudian kita akan isi equationnya. Sini yang persentase peningkatan kita isi sesuai dengan studi kasus itu 0,5. Oke, lalu yang penurunan ini 9. Kemudian sini sesuaikan dengan studi kasus 5 dikalikan 2000. Oke, lalu ini juga 0,3 dikalikan 1000. Di sini 0,2 dikalikan 2000. Kemudian yang variabel ini usaha mesin kita isi 0,4 dikalikan 200. Oke, lalu di sini 0,6 200. Sini 0,8 kali 200. Lalu untuk peningkatan permintaan kita isi persentase peningkatan dikalikan 1000. Oke, lalu yang penurunan ini persentase penurunan dikalikan 1000. Ya, jumlah permintaan ini peningkatan dikurangi permintaan. Oke. Lalu yang produksi kornet yang ini tadi kita ubah menjadi level, lalu initial value-nya kita isi 3000. Yang produksi kornet ini kita masukkan sesuai dengan kausal diagramnya, sesuai dengan plus minusnya ya. Dan di sini tadi kausalnya yang iklim dan cuaca positif, lalu serangan wabah ini negatif, lalu ditambah jumlah ternak. Oke, itu yang kerusakan mesin ini positif semua. Positif. Mesin. Oke, lalu yang ketersediaan bahan kornet ini juga kita ubah jadi level. Lalu ini kita masukkan
seterusnya. Nah, selesai. Setelah itu besar dulu bentar. Nah, setelah itu kita Ctrl A. Kita harus save dulu. Kita save ya, Ctrl A lalu simulate. Yes. Nah, setelah itu kita Ctrl A lagi, kita tampilkan grafiknya. Nah, seperti ini. Dapat dilihat di sini grafiknya mengalami penurunan ya, yang warna biru. Warna biru ini ketersediaan bahan bakunya ini mengalami penurunan dari tahun 2003 hingga 2008. Setelah itu kita lihat pada tabelnya. Nah, di sini tabelnya kelihatan ketersediaan bahan bakunya negatif. Jadi maksudnya di sini ketersediaannya kurang ya, terus menambah ketersediaan lagi. Seperti itu. Lalu kemudian nanti diubah sesuai skenario yang diberikan, dan kemudian dilakukan simulate lagi dan seterusnya hingga 4 skenario. Nah, setelah itu kita akan membuat user interface-nya. Di sini kita harus menghapus dulu perkaliannya yang ada perkalian. Nah, ini ada perkalian, kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Nah, di sini yang 0,5 kita hapus. Oke, juga kita hapus. Terakhir scene. Nah, setelah itu kita klik yang ini, view 1 ini, kita klik yang new. Nah, di sini kita akan membuat user interface-nya pakai IO object ini. Kita klik, kemudian kita masukkan output bench tool, lalu level, kita klik yang jumlah permintaan, lalu outputnya kita pilih yang grafik. Oke, ini jumlah permintaan, tambah lagi level, sekarang sudah bahan baku, kita pilih yang grafik juga. Oke, kita tambah lagi outputnya. Ini kita pilih terserah, kita pilih 2. Oke, tambah 1 lagi di sini. Oke, so kita lihat produksi formatnya, kita pilih grafik. Oke, kita perkecil biar kelihatan seperti ini. Lalu kemudian kita klik lagi, kita buat input slidernya. Sini input slidernya kita masukkan semua variabel yang mendukung ya. Di sini ada human error. Sini kita isi 3000. Terus ada iklim dan cuaca. Kita isi 3100. Kemudian ada cara maintenance, kita masukkan semua variabelnya kan, totalnya nanti variabelnya ada 8, jadi kita masukkan 8 juga. Peternak kita samakan saja 3000 sampai 100. Presentase kata. Nah, ini presentase kan range-nya 0 sampai 100% kan. Kita isi 0 sampai 100. Kalau ada persentase penurunan, sini kita juga samakan 100 sama saja. Kemudian serangan wabah, sini kita isi sama 3100. Dan satu lagi nomor mesin, kita isi 3100. Oke,
Kita tata dulu biar rapi. Nah, seperti ini totalnya sudah ada 8. Kemudian kita klik yang ini, sintesis, klik yes. Kemudian akan muncul slider seperti ini untuk melihat grafiknya ketika tiap variabel pendukungnya kita naikkan atau turunkan. Grafiknya entah menurun atau meningkat. Lalu kemudian di sini juga bisa di slide dan dilihat ini grafiknya menurun atau meningkat. Nah, kemudian kedua user interface ini kita bisa screenshot lalu masukkan ke dalam laporan. Mungkin cukup sekian penjelasan fansimnya. Kita lanjut ke penjelasan laporan. Ini akan saya sambung untuk laporan praktikum simulasi komputer pada modul 3 ini. Pada laporan praktikum modul 3 ini, judulnya ialah analisis simulasi sistem produksi kornet di PT Biko menggunakan software Fansim. Untuk startupnya sendiri, yaitu PT Biko merupakan perusahaan yang sudah lama bergelut pada industri perdagangan. Salah satu produk PT Biko yang paling laku di pasaran ialah kornet. Namun, dikarenakan saat ini banyak pesaing yang memiliki ide bisnis serupa, menjadikan penurunan permintaan oleh konsumen. Hal ini menjadikan PT Biko harus memutar otak agar terjadi peningkatan pembelian oleh konsumen. Namun, hal itu menjadi permasalahan baru dikarenakan banyaknya variabel dan sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas ketersediaan bahan baku kornet. Dengan adanya keterikatan antara variabel dan sistem yang terlibat dalam permasalahan ini, maka diusulkan penggunaan software Fansim. Metode simulasi sistem dinamik dilakukan menggunakan software Fansim dapat menggambarkan keterkaitan antar variabel yang terlibat dalam proses produksi kornet. Berdasarkan hasil dari output software, dapat disimpulkan bahwa solusi yang harus diterapkan pada PT Biko adalah skenario yang satu, yakni pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 740 ton, pada tahun 2025 sebesar negatif 1.120 ton, pada tahun 2026 sebesar negatif 2.580 ton, pada tahun 2027 sebesar negatif 3.640 ton, dan pada tahun 2028 sebesar negatif 4.300 ton. Sehingga pada tahun 2025 hingga 2028 tidak dapat terpengaruhi permintaan yang ada karena kekurangan bahan baku kornet. Selanjutnya kita memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. Sektor industri merupakan sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam industri sendiri tidak terlepas dari yang namanya sistem produksi. Di dalam sistem produksi sendiri pastinya akan berhubungan dengan proses produksi, di mana proses produksi merupakan proses monoperiodik, yaitu aktivitas produksi suatu perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga produksi dalam satu periode waktu adalah benar-benar terpisah atau independen terhadap periode rangkaiannya. PT Biko merupakan perusahaan pengolah daging yang sudah beroperasi cukup lama. Produk yang paling laris pada perusahaan ini ialah kornet. Dikarenakan permintaan pasar saat ini sangat fluktuatif dan tidak menentu, menjadikan PT Biko harus menganalisa sistem produksi pada kapasitas bahan baku kornetnya. Perusahaan ini berupaya untuk dapat memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas bahan baku kornet. Namun yang menjadi permasalahannya ialah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas bahan baku kornet. Dalam meningkatkan sistem produksi kapasitas bahan baku pada produk kornet PT Biko ini dapat menggunakan metode sistem dinamis, di mana model sistem dinamis berupaya untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai bahan informasi formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Pengolahan metode dinamis pada penelitian ini menggunakan software Fansim.
penelitian ini menggunakan software Vensim untuk mensimulasikan proses produksi kapasitas bahan baku kornet pada PT Piko guna untuk menemukan suatu solusi perbaikan minimasi waktu tunggu dan memaksimasi waktu produksi agar dapat diperoleh output yang optimal. Selanjutnya kita masuki bab 2, yaitu metodologi penelitian. Pada permasalahan kasus simulasi sistem dinamis pada kapasitas bahan baku kornet di PT Piko ini menggunakan software Vensim yang dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas-aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi. Sebelum dilakukan proses pada software, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder PT Piko yang memproduksi kornet daging. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan antara lain ketersediaan bahan baku kornet. Selanjutnya adalah causal loop diagram. Berikut ini adalah gambar causal loop diagram pada simulasi sistem dinamik produksi kornet di PT Piko. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengolahan data. Di sini terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah berbentuk flowchart, dimulai dari kotak mulai hingga kotak selesai. Dan didapatkan rumusan masalah, yaitu PT Piko sendiri ingin merancang sistem dinamis agar didapatkan beberapa skenario jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Namun dalam perancangannya diperlukan biaya yang besar. Apabila dilakukan secara langsung, maka dari itu dilakukan simulasi dinamis secara komputerisasi. Selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama kita masuki verifikasi dan validasi, di mana verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengujian dapat menghasilkan hasil yang valid atau tidak. Untuk verifikasi sendiri bisa dilihat pada gambar berikut ini. Dan untuk validasi didapatkan validasi model pada Vensim seperti berikut ini, dan didapatkan juga nilai rata-rata pada data realnya adalah negatif 1416,67, dan untuk simulasinya didapatkan data sebesar negatif 1316,67. Untuk standar deviasinya sendiri untuk realnya didapatkan 2785,846, dan untuk simulasinya sama, untuk nilainya dengan real didapatkan nilai 2785,546. Kemudian untuk berdasarkan error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan E1-nya sebesar negatif 0,076 atau sama dengan 7,6%. Dan untuk berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan E2 sebesar 0%. Selanjutnya kita masuki output simulasi. Berikut ini adalah output simulasi dari ketersediaan bahan baku kornet dengan software Vensim. Selanjutnya kita masuki skenario yang pertama. Berikut ini adalah grafik pad ketersediaan bahan baku kornet. Bisa dilihat di sini ditunjukkan oleh garis warna kuning mengalami penurunan yang signifikan pada selang waktu 6 tahun dari tahun 2023 hingga 2028, sehingga ditambahkan sejumlah kekurangan tersebut. Kemudian kita masuki tabel pad ketersediaan bahan baku kornet untuk skenario yang pertama. Di sini didapatkan pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 740 ton, pada tahun 2025 hingga tahun 2028 mengalami kekurangan produksi, yaitu pada tahun 2025 sebesar negatif 1.120 ton, pada tahun 2026 sebesar negatif 2.580 ton, pada tahun 2027 sebesar negatif 3.640 ton, dan pada tahun 2028 sebesar negatif 4.300 ton. Selanjutnya kita memasuki skenario yang kedua. Berikut ini adalah grafik pad ketersediaan bahan baku kornet. Sama dengan skenario yang pertama, di sini didapatkan garis warna kuning yang mengalami penurunan yang signifikan pada selang waktu 6 tahun dari 2023 hingga 2028. Selanjutnya ada tabel pad pada skenario yang kedua.
tabel PET ketersediaan bahan baku kornet. Di sini didapatkan pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 740 ton, pada tahun 2025 hingga tahun 2028 mengalami kekurangan produksi ketersediaan bahan baku kornet, yaitu pada tahun 2025 sebesar 2025 sebesar negatif 1.450 ton, pada tahun 2026 didapatkan negatif sebesar negatif 3.480 ton, pada tahun 2027 sebesar negatif 5.440 ton, dan pada tahun 2028 sebesar negatif 7.300 ton. Selanjutnya kita memasuki skenario yang ketiga. Berikut ini adalah grafik PET ketersediaan bahan baku kornet. Sama halnya pada skenario yang pertama dan yang kedua, didapatkan juga garis warna kuning yang mengalami penurunan yang signifikan pada selang waktu 6 tahun pada 2023 hingga 2028. Kemudian di sini terdapat tabel PET pada skenario yang ketiga, tabel PET ketersediaan bahan baku kornet, di mana pada tahun 2023 didapatkan ketersediaan bahan baku 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 740 ton, pada tahun 2025 hingga tahun 2028 mengalami kekurangan produksi, yaitu pada tahun 2025 sebesar negatif 1.220 ton, pada tahun 2026 sebesar negatif 2.880 ton, pada tahun 2027 sebesar negatif 4.240 ton, dan pada tahun 2028 sebesar negatif 5.300 ton. Selanjutnya ini adalah skenario yang terakhir, yaitu skenario keempat. Berikut ini adalah gambar grafik PET ketersediaan bahan baku kornet. Sama seperti skenario yang pertama, kedua, dan ketiga, di sini didapatkan garis warna kuning yang mengalami penurunan yang signifikan pada selang waktu 6 tahun pada tahun 2023 hingga tahun 2028. Berikutnya adalah tabel PET ketersediaan bahan baku kornet pada skenario yang keempat. Didapatkan pada tahun 2025 untuk kesediaan bahan baku kornet pada tahun 2023 sendiri sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.140 ton, pada tahun 2025 sebesar negatif 420 ton, pada tahun 2026 sebesar negatif 1.680 ton, pada tahun 2027 sebesar negatif 2.640 ton, dan pada tahun 2028 sebesar negatif 3.300 ton. Berikut ini adalah user interface dari permasalahan PT BIKO, dan berikut ini adalah stock flow diagramnya juga. Selanjutnya kita memasuki subbab analisis output. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario pertama merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku kornet tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 740 ton, pada tahun 2025 hingga tahun 2028 mengalami kekurangan ketersediaan bahan baku. Pada tahun 2025 sendiri kekurangan sebesar 1.120 ton, pada tahun 2026 kekurangan sebesar 2.580 ton, pada tahun 2027 kekurangan sebesar 3.640 ton, dan pada tahun 2028 terjadi kekurangan sebesar 4.300 ton. Ketersediaan bahan baku suatu produk yang kurang dapat menjadi suatu permasalahan baru yang menjadi kerugian untuk perusahaan. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Berdasarkan output yang didapat dari software Vensim untuk simulasi ketersediaan bahan baku kornet pada PT BIKO sendiri dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total kesediaan bahan baku kornet yang berbeda-beda. Dari hasil pertama, skenario dipilih skenario yang terbaik yaitu skenario pertama dikarenakan memiliki jumlah ketersediaan bahan baku kornet tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan. Dalam mengatasi permasalahan kekurangan ketersediaan bahan baku kornet, perusahaan dapat melakukan peramalan pada permintaan yang akan datang agar mengetahui perkiraan ketersediaan bahan baku yang ada sesuai dengan jumlah permintaan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan
di lapangan langsung untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan ketersediaan bahan baku. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi agar data yang didapatkan lebih banyak lagi dan agar simulasi yang dibuat lebih menyerupai sistem yang aslinya. Sekian penjelasan kami mengenai modul 3 yaitu software fanzine dengan permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.